Program yang bagus belum tentu dibutuhkan. Maka pengurus masjid harus tahu apa kebutuhan program yang diinginkan oleh jamaah, yang sesuai dengan kondisi jamaah. Hayya 'alas shalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, panitia penyelenggara, kita sudah menyadari betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin, sehingga ada peristiwa Isra Mi'raj yang disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Waktu Nabi hijrah mampir di Kuba, ternyata bangun masjid, sampai di Madinah bangun masjid. Itu isyarat buat kita tentang pentingnya masjid. Sesudah masjid itu ada, dan di negeri kita jumlahnya banyak, bahkan masjid dibangun dengan harga yang mahal, maka masjid itu ada fungsinya. Kalau kita mau memakmurkan masjid, makmurkan masjid sesuai dengan fungsinya. Fungsinya banyak. Alhamdulillah saya sudah menulis ada 10 judul buku tentang masjid. Kalau disederhanakan, fungsinya itu yang pokok ada 3. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Fakta menunjukkan di mana-mana ternyata tidak banyak orang yang mau beribadat di masjid, khususnya sholat jamaah yang 5 waktu. Ke berbagai daerah saya datang, saya melihat itu. Kota Palembang ada masjid agung namanya At-Taqwa. Saya menginap di rumah panitia yang mengundang saya. Di dekat rumahnya juga ada masjid, tapi dia mengajak saya untuk sholat di Masjid Agung. Sesudah saya masuk, ternyata tiangnya cukup banyak. Yang sholat subuh di masjid itu 19 orang dengan saya dan panitia itu. Saya perhatikan kalau begitu ternyata lebih banyak tiangnya daripada jamaahnya. Nah, itu contoh. Lalu sebagai pengurus mau melayani urusan peribadatan. Kadang-kadang urusan peribadatan belum dilayani dengan baik. Di antaranya adalah sumber daya manusia yang harus disiapkan. Sumber daya manusia itu ada muazzin, orang yang azan. Kalau di zaman Nabi yang jadi muazzin siapa? Bilal. Jawabannya sama di mana-mana. Jawabannya Bilal. Kalau di masjid kita siapa aja yang mau? Jangan siapa aja yang mau, harus jelas siapa yang jadi muazzin. Karena muazzin juga harus mengucapkan lafaz azan dengan fasih. Kadang-kadang saya mendengar azan itu lafaznya tidak fasih diucapkan oleh muazzin. Belum lagi imam, itu juga SDM. Imam yang harus standar, bacaannya yang fasih, pengetahuannya ada, akhlaknya baik. Karena imam itu harus disukai jamaah. Disukai bukan gantengnya, tapi disukai karena akhlaknya. Jangan sampai ada orang mau sholat berjamaah di masjid nggak jadi, pulang lagi. Kenapa? Dia nggak suka dengan imam. Ya, Haji Karim yang jadi imam gue nggak suka, pulang dia. Nah, di jalan ketemu orang, kenapa Pak? Pulang lagi, batal? Enggak,
Gua nggak suka kalau Haji Karim yang jadi imam. Emang kenapa? Utang sama gua nggak bayar-bayar. Nah, itu namanya akhlaknya jelek. Belum lagi imam itu harus jadi rujukan bagi jamaahnya. Jadi kalau orang punya problem, orang punya masalah, orang mau bertanya masalah agama, itu nanyanya sama imam. Bahkan dulu orang datang ke imam itu minta diberi nama buat anaknya. Pak Imam, saya istri lagi hamil, sebentar lagi melahirkan. Ada nggak nama buat anak saya? Kalau laki-laki apa, kalau perempuan apa? Dulu sampai begitu tuh orang nanya sama imam. Kadang-kadang orang ngasih nama anaknya nggak bagus. Nah, ini kan ada dalam Quran, emang juga ada dalam Quran, tapi kan maksudnya bukan begitu. Fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Khotib hari Jumat itu harus ada, jelas. Tapi banyak masjid nggak punya khotib. Termasuk di Jakarta. Di Jakarta banyak masjid nggak punya khotib. Khotibnya diundang dari mana-mana. Ya bukan yang nggak boleh, boleh aja. Tapi mestinya intern dari internal masjid itu punya khotib. Setiap Jumat saya berkhutbah di mana-mana. Jam 11 saya udah datang, udah nyampe. Saya kalau mau khutbah Jumat jam 11 saya udah nyampe di masjid itu. Sering nggak ketemu siapa-siapa itu. Pengurusnya nggak ketemu, marbotnya pulang dulu. Setengah 12 pengurusnya nelpon atau WA, nanya dia, Pak Ustadz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, dia nanya posisi di mana. Tapi kalau saya ketemu dengan pengurus, itu pengurus senang sekali. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz, kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya saya paham, karena masjid ini berarti nggak punya cadangan khotib. Mestinya ada cadangan. Setengah 12 belum datang, pengurus tenang, karena ada cadangan kan gitu. Bahkan 5 menit lagi dipastikan khotib nggak datang, pengurus tetap tenang, karena ada cadangan, begitu. Itu pentingnya cadangan. Cuma yang nggak tenang cadangannya. Waduh, jadi juga saya khutbah nih. Saya juga belum siap sebenarnya. Masa cadangan belum siap? Cadangan mestinya seperti pemain bola cadangan. Bagaimana tuh? Wah, udah siap banget. Duduk paling depan, pakaiannya rapi, materi khutbah udah dia kuasai. Kalau perlu dia berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa saya cadangan melulu? Ini contoh-contoh. Jadi fungsi ubudiyah, peribadatan. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Jamaah kita harus dibina. Aspeknya ada 2. Setidaknya aspeknya ada 2. Pertama, aspek keilmuan. Jamaah kita harus jadi orang paham, jangan jadi orang awam. Apa yang belum dipahami oleh jamaah, mari kita pelajari di masjid. Karena itu pengajian misalnya, itu harus jelas ujung pangkalnya. Kemana arahnya? Boleh jamaah itu memberikan masukan, malah diminta pendapatnya. Apa sebaiknya yang dipelajari dalam pengajian di masjid kita? Apa yang Bapak Ibu belum pahami, silakan sampaikan untuk nanti kita bahas dalam pengajian. Sehingga pengajian itu ada kurikulumnya, sesuai dengan kondisi jamaahnya. Pak pengurus, saya ini belum paham masalah perceraian.
antara suami dengan istri. Apa sih yang dimaksud talak 1, talak 2, talak 3? Apa sih yang dimaksud masa iddah? Dan sebagainya. Oh ya, nanti kita bahas. Nah nanti kalau sudah dipelajari, punya ilmu, itu yang kedua adalah pembentukan karakter. Dari ilmu kita harapkan terbentuk karakternya. Sehingga nanti karena udah dipelajari, oh ada orang sudah bercerai antara suami istri. Karena si istri sudah menjadi janda, orang ada yang naksir sama dia. Oh jangan dulu, dia masih masa iddah. Kapan berakhirnya masa iddah? Oh nanti sesudah 3 bulan. Itu pun kalau dia tidak hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Nah itu contoh. Jadi orang punya karakter nantinya dengan ilmu itu. Jadi ilmu dan karakter. Masalah waris enggak ribut keluarga. Kenapa? Udah ngerti bagaimana ketentuannya. Ini kan urusan warisan banyak orang ribut. Bahkan putus hubungan persaudaraan karena ribut soal waris. Kenapa ribut soal waris? Enggak paham. Yang paham aja ribut, apalagi yang enggak paham. Nah, itu namanya tarbiyah. Masjid ini harus melaksanakan fungsi tarbiyah. Nah, yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid harusnya memainkan peran sosial. Masjid harus dirasakan manfaat sosialnya. Manfaat sosial itu bukan cuma urusan ekonomi, bukan cuma ngasih makan, banyak aspek lain. Misalnya, orang punya problem dalam hidup. Orang punya problem, dia kan perlu solusi. Maka dia perlu ngomong, dia perlu curhat. Maka masjid bagus tempat curhat atas berbagai persoalan jamaahnya. Pengurus masjid merespon secara positif. Pak, Bapak pengurus masjid ya? Iya. Kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa? Saya ini lagi ada persoalan, Pak. Saya lagi punya problem. Saya pengen ngomong sama Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Nah, pengurus masjid itu respon. Ayo, silakan, begitu. Diajak bicara, disediakan tempatnya yang nyaman. Silakan, masalah apa Pak? Ah, begitu. Jangan malah pengurusnya ngomong apa? Pak, kalau ada masalah jangan suka ngomong sama saya. Emang kenapa? Saya juga punya banyak masalah. Bagaimana dia mau memecahkan masalah orang kalau dia juga punya banyak masalah? Ini namanya fungsi sosial. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan itu para sahabat, sehingga Rasul lakukan langkah-langkah. Nah, misalnya banyak sahabat yang masih miskin, ekonominya belum mandiri, sehingga mereka masih numpang di rumah-rumah orang Madinah. Kan ada sahabat yang langsung bisa mandiri, cepat bisa mandiri, tapi masih banyak sahabat yang masih ketergantungan pada orang-orang Madinah. Orang Madinah sih baik, tapi tetap aja sebaik-baiknya orang Madinah, numpang di rumah orang kan lama-lama kurang enak juga. Jangankan numpang di rumah orang, numpang nginep di rumah anak. Kan ada orang sudah punya anak, punya menantu, udah punya rumah sendiri. Ada saat bapak diminta
nginep di rumahnya. Akhirnya nginep juga. Itu bertahan berapa lama, Bu, nginep di rumah anak? 3 hari. Ini bukannya 3 hari, baru nyampe udah ngomongin pulang. Emak nggak lama, ini besok juga emak pulang. Emak ini gimana sih? Baru nyampe sudah ngomongin pulang. Nah begitu. Maka Rasul siapkan namanya suffah. Suffah itu ya semacam asrama di lingkungan masjid. Sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, silahkan tinggal di sini. Ditanggung hidupnya oleh Nabi. Itu sebagai sebuah contoh. Bahkan kalau ada sahabat kelihatan punya masalah, Nabi panggil, Nabi ajak bicara. Ternyata memang dia punya masalah, Nabi carikan solusi atas masalahnya. Itu namanya masjid punya fungsi sosial. Nah sekarang problem masjid itu apa? Sampai masjid itu belum bisa melaksanakan fungsi ini. Nah problemnya itu ada 9 catatan saya berdasarkan ada orang konsultasi, ada orang bertanya dan sebagainya. Saya sederhanakan menjadi 9. Pertama, pengurus dan jamaah belum paham. Ya, belum paham tentang kemasjidan. Sehingga yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh, itu karena belum ada pemahaman yang sama. Maka saya persingkat, solusinya adalah menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman. Untuk menyamakan pemahaman, baca bukunya, dengarkan ceramah, adakan pelatihan, adakan pembekalan pengurus, dan seterusnya. Biar supaya ada kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman. Yang kedua, pengurusnya belum solid. Kalau susunan pengurus masjid ada berapa orang ya? Dalam struktur pengurus masjid itu ada berapa orang? Ada kali 30 ya. 30. Terus yang ngurusin masjid berapa orang? 3 orang. Ya. Saya pernah diundang ceramah yang menghubungi bapak itu. Yang menentukan tema bapak itu. Yang jemput saya bapak itu. Ketika sampai di masjid, dia yang buka pintu. Dia hidupkan lampu. Dia hidupkan speaker. Dia umumkan bahwa malam ini di masjid kita ada pengajian. Diharapkan para jamaah datang. Ustadznya sudah datang. Jamaahnya datang, dia yang memulai acara. Ketika saya sudah mulai ceramah, dia ambil kotak infak, dia mengedarkan kotak infak. Selesai pengajian, jamaahnya bubar, dia matikan lampu, dia matikan speaker, dia kunci pintu, saya diantar lagi pulang. Luar biasa nih orang. Pahalanya banyak. Cuma saya khawatir kalau dia mati duluan. Siapa yang nerusin ini masjid? Ini pengurusnya itu belum solid. Partisipasi jamaahnya rendah. Sedikit orang yang mau sholat berjamaah, sedikit orang yang menghadiri majelis ilmu. Ya berarti solusinya pengurusnya harus disolidkan. Dibuat strukturnya, kemudian diuraikan pekerjaannya, ditempatkan orangnya. Ini kan kadang-kadang strukturnya ada, uraian kerjanya tidak ada. Sehingga orang menafsirkan sendiri apa pekerjaannya. Begitu seterusnya. Lalu programnya tidak variatif atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Program yang bagus belum tentu dibutuhkan. Maka pengurus masjid harus tahu apa kebutuhan program yang diinginkan oleh jamaah, yang sesuai dengan kondisi jamaah. Contohnya gimana tuh? Programnya bagus tapi belum tentu dibutuhkan.
Ya misalnya di masjid diadakan pengajian belajar tajwid. Bagus nggak? Bagus. Belajar tajwid bagus. Iya Pak, saya moderator. Tapi kalau jamaahnya belum kenal huruf bagaimana? Bagaimana mau belajar tajwid kalau belum kenal huruf? Apalagi guru tajwid mengajarkannya bagaimana? Nun mati ketemu jim, hukum bacaannya. Ya ini orang nggak kenal huruf bingung. Itu si nun udah mati masih bisa ketemu jim. Ada hukumnya lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Maka pengurus harus tahu apa kebutuhan jamaah dari sisi aktivitas, dari sisi kegiatan. Apalagi problem masjid itu sumber daya manusia yang kurang, SDM-nya kurang. Orang sih banyak, kan kalau hari Jumat kumpul tuh banyak, penuh masjid. Tapi pengurus masjid nggak kenal jamaahnya, nggak kenal kapasitasnya, nggak kenal latar belakangnya. Akhirnya dia tidak masuk dalam kategori sumber daya manusia masjid. Ada nggak di antara mereka yang bisa jadi imam? Itu kan nanti direkrut, dilatih sampai bisa jadi imam. Begitu juga khotib dan seterusnya. Jadi harus ada pengkaderan. Ini namanya sumber daya manusia. Mekanisme kerja yang belum baik. Pekerjaan tertumpu pada satu orang, itu tadi. Pada satu orang. Maka mekanisme kerjanya harus diatur sedemikian rupa. Nah, belum lagi yang ketujuh itu adalah rasa memiliki terhadap masjid yang masih kurang. Orang tidak punya rasa memiliki terhadap masjid. Nah, itu kan urusan pengurus. Nah, gitu. Fasilitas dan dana yang kurang memadai. Kegiatan itu kan memerlukan sarana. Ya, sebut saja misalnya ruangan, sarana prasarana, ruangan, peralatan. Cuma kan masjid kita ini bangunannya cuma bangunan buat sholat. Kelas-kelas belajar itu tidak ada. Maka nanti ke depan kalau orang merancang bangunan itu harus memperhatikan aktivitas apa yang mau dikembangkan sehingga disediakan ruangan-ruangannya. Mau bikin perpustakaan, ya ada ruangannya. Mau bikin diskusi kelompok, ada ruangannya. Ada kelas-kelas. Begitu seterusnya. Jadi pengurus masjid harus memperhatikan itu. Belum lagi nanti belum ada kerjasama antar masjid. Sehingga nanti masjid-masjid itu harus menjalin kerjasama dengan sebaik-baiknya. Sudah ada kegiatan seperti subuh keliling, subuh gabungan, tapi lebih dari itu seharusnya. Karena sholat subuh mah di masjid masing-masing. Nah, maka kalau masjid sekelurahan ada berapa masjid kalau di Medan? Oh, banyak. Ada 20. Kelurahan lebih lah. Sekelurahan. Sekelurahan lebih. Ya. Kalau di Jakarta sekelurahan ada rata-rata 20 masjid. Nah, mestinya masjid-masjid sekelurahan itu ada kerjasama. Apa yang harus dikerjasamakan sesuai dengan kondisinya. Contoh, masjid ini nggak punya khotib, masjid itu nggak punya khotib. Kalau begitu bikin pelatihan khotib. Sehingga nanti kegiatan bersamanya adalah pelatihan khotib. Kalau 20 masjid, setiap masjid mengutus 2 orang, kan sudah 40 orang. Sehingga masjid itu nanti punya khotib, minimal cadangan khotib.
Oh, di masjid kami nggak punya petugas mengurus jenazah. Kalau begitu bikin pelatihan mengurus jenazah. Setiap masjid mengutus 4 orang. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Pesertanya 80. Sehingga nanti kalau ada orang meninggal, sudah ada petugas yang siap. Ini kadang-kadang masih belum siap juga. Itu contoh-contoh. Baik, ini yang saya hantarkan untuk kita kembangkan dengan dialog. Saya persilahkan kepada moderator untuk memandu. حي على الصلاة